Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Roma pasal 1 ayat 18-32. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman dan kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32 yang menyajikan tentang tuduhan secara umum terhadap umat manusia. Setelah pendahuluan, Paulus segera memaparkan perihal penghukuman yang terbagi dalam 4 pihak. Secara umum terhadap umat manusia, pasal 1 ayat 18 sampai 32, secara khusus terhadap orang yang membenarkan diri sendiri, pasal 2 ayat 1 sampai 16, secara istimewa terhadap kaum agamawan, pasal 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayat 8, dan secara keseluruhan terhadap seluruh dunia, pasal 3 ayat 9 sampai 20. Pertama-tama, surat Roma mewahyukan bahwa penghukuman sudah dijatuhkan ke atas seluruh umat manusia pada umumnya. Kemudian, perhatiannya diarahkan kepada 2 golongan manusia, yaitu golongan manusia yang merasa dirinya benar, berbudaya, dan golongan agamawan. Akhirnya, seluruh dunia ini tergiring ke bawah penghukuman. Tidak peduli kita baik atau jahat, agamawi atau tidak, kita telah berada di bawah penghukuman Allah. Meskipun kita tidak ingin berputar terus dalam hal penghukuman, ada 2 hal penting yang bersangkutan dengan ini yang perlu kita bahas. Pertama adalah sumber dosa, sumber kejahatan. Karena sumber kejahatan inilah manusia menjadi jahat. Kedua, kita akan melihat jalan pembatasan, yakni jalan yang membatasi kejahatan itu. Ayat 18 sampai 32 menunjukkan 4 unsur dari sumber kejahatan. Unsur pertama, sumber kejahatan ialah kelaliman yang menentang kebenaran. Apakah kebenaran itu? Kebenaran bukan hanya merupakan suatu doktrin atau pengetahuan. Kebenaran adalah suatu realitas yang solid dan bersubstansi.
Dalam alam semesta ini ada realitas, dan realitas yang terutama adalah Allah sendiri. Mengatakan tidak ada Allah berarti mengatakan perkataan yang sia-sia dan bohong. Tetapi mengumumkan realitas Allah adalah mengatakan sesuatu yang solid, bersubstansi, sejati, dan benar. Allah itu real. Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal realitas Allah atau mengingkari keberadaan Allah. Karena keberadaan Allah adalah satu realitas. Tetapi sejak semula manusia tidak menghormati realitas Allah, bahkan ingin menindasnya. Mereka sama sekali tidak menghiraukan realitas ini, menolak memegang realitas ini dengan sepatutnya. Mereka melawan kebenaran ini dengan kelaliman, menindasnya dengan perkara-perkara yang lalim. Unsur kedua sumber kejahatan adalah tidak mengindahkan pengenalan terhadap Allah. Meskipun manusia tahu ada Allah, namun mereka sering menguji dan mencobainya. Dan akhirnya mereka dengan sengaja memutuskan tidak mau mengenal Allah. Mereka merasa tidak perlu mengakui Allah. Banyak guru besar dan ilmuwan tidak percaya kepada Kristus. Jika mereka ditanya tentang Allah, mereka akan menjawab, kami tahu Allah ada, tetapi kami tidak suka percaya kepadanya. Orang-orang semacam ini tidak mengindahkan pengenalan terhadap Allah. Kita wajib mengenal Allah. Kalau tidak, akan menakutkan sekali. Unsur ketiga, sumber kejahatan. Tidak memuliakan Allah, juga tidak menyembah Allah. Sejak zaman purba, manusia telah mengenal Allah, tetapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Mereka tidak mengucap syukur kepadanya, tidak menyembah Dia, serta tidak melayani Dia. Ini merupakan sumber lain dari kejahatan. Menolak memuliakan Allah, bersyukur kepada Allah, menyembah Allah, dan melayani Allah merupakan aspek yang besar dari sumber kejahatan itu. Karena itu, jika kita memuliakan dan tahu bersyukur kepada Allah, menyembah dan melayani Allah, kita akan terlindung dari segala kejahatan. Jangan mengira menyembah Allah itu adalah hal yang sepele dan hal memuliakan Dia itu tidak penting. Hal-hal itu sangat bermakna bagi hidup kita. Kita perlu bersyukur kepada Allah. Kita patut bersyukur kepadanya atas banyak hal. Unsur keempat, sumber kejahatan, manusia menggantikan Allah. Penggantian ini sangat menakutkan, karena Allah itu kemuliaan dan realitas alam semesta ini. Bila Allah terekspresikan, itulah mulia. Menggantikan Allah berarti meninggalkan Dia dan menukarnya dengan yang lain. Manusia menggantikan Allah dengan berhala-berhala. Allah itu mulia, sedang berhala-berhala itu sia-sia. Allah itu realitas, sedangkan berhala-berhala itu dusta dan palsu. Alangkah bodoh dan tololnya orang-orang yang menggantikan Allah dengan berhala-berhala. Banyak orang yang telah menggantikan Allah dengan berhala-berhala buatannya sendiri, yakni masa depan, kedudukan, gelar, dan tujuan tertentu. Dengan kata lain, hari depan, kedudukan, gelar, dan tujuan mereka telah menjadi berhala mereka. Mereka hanya memperhatikan hal-hal itu tanpa menghiraukan Allah. Dengan demikian, mereka pun telah menggantikan Allah dengan berhala. Jika kita memperhatikan keempat unsur sumber kejahatan ini, niscaya kita akan nampak bahwa semuanya ini membentuk asal-usul setiap macam kejahatan dan dosa. Kemudian, akibat meninggalkan Allah, pertama adalah ditinggalkan Allah. Jika kita meninggalkan Allah, itu berarti kita memaksa Allah meninggalkan kita. Jika kita melepaskan Allah, berarti kita memaksa Allah untuk melepaskan kita. Keadaan ini paling menyedihkan. Dibiarkan oleh Allah adalah keadaan yang paling mengerikan. Kita harus berkata kepada Allah, "Ya Allah, kalaupun aku melepaskan Engkau, janganlah Engkau melepaskan aku. Mungkin karena aku demikian bodohnya, sehingga melepaskan Engkau. Ya Allah, belas kasihanilah aku. Jangan tinggalkan aku." Bila seseorang ditinggalkan Allah, ia tidak mungkin mengamalkan kebaikan apapun.
ia tidak akan menjadi baik. Sebaliknya, keadaannya akan semakin buruk. Menurut Roma pasal 1, manusia ditinggalkan Allah disebabkan 3 hal. Pertama, kecemaran. Ketika seseorang meninggalkan Allah, ia memaksa Allah meninggalkannya juga. Dan orang itu pasti jatuh ke dalam kecemaran dan terus-menerus terlibat dalam perkara cemar. Kedua, Allah membiarkan mereka kepada hawa nafsu yang tidak wajar, hawa nafsu yang memalukan. Orang-orang semacam itu mungkin menjadi pemburit yang melampiaskan nafsu-nafsu jahat dan yang demi perasaan yang tidak terkendali mengaibkan tubuh mereka satu sama lain. Ketiga, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Jika kita tidak mengindahkan pengenalan terhadap Allah, niscayalah Allah akan membiarkan kita jatuh ke dalam pikiran-pikiran yang tidak diperkenan Allah. Pikiran orang dosa tidak mungkin diperkenan Allah. Ketika seseorang diserahkan Allah kepada kecemaran, hawa nafsu yang memalukan dan pikiran-pikiran yang terkutuk, akibat selanjutnya adalah percabulan. Percabulan berarti melanggar prinsip pemerintahan dan prinsip pengaturan. Ini menimbulkan kekacauan, tidak beraturan. Orang yang tidak dipedulikan Allah akan melakukan hampir setiap perkara yang melanggar prinsip ini, yaitu melanggar prinsip pengaturan tentang satu suami satu istri. Akibatnya timbullah percabulan, kekalutan. Setiap jenis kejahatan ditimbulkan dari percabulan ini. Pada akhir Roma pasal 1, Paulus mencantumkan berbagai jenis kejahatan sambil menggambarkan orang-orang jahat seperti pengumpat, penfitnah, dan pembenci Allah. Saudari, bila seseorang meninggalkan Allah, maka Allah akan menyerahkan orang itu kepada pengumbaran hawa nafsu, kacau balau, dan segala angan-angan jahat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan atas firman yang kami baca pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyingkapkan kepada kami, Tuhan, bahwa ketika Tuhan, manusia menentang kebenaran, menentang realitas, Tuhan, manusia akan menjadi orang yang tidak mau mengenal Allah, dan tidak mau menyembah Allah, memuliakan Allah, melayani Allah, bahkan akhirnya menggantikan Allah. Tuhan, sehingga Engkau murka terhadap manusia. Tuhan, kami tadinya adalah orang-orang di bawah murka-Mu. Terima kasih ya Tuhan, melalui Injil yang adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan kami. Kami boleh menerima Injil ini, Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus, sehingga kami, Tuhan, tidak lagi di bawah murka-Mu, Tuhan, tetapi kami tetap manusia yang berdosa. Tuhan, kami tetap masih bisa berada di dalam kelemahan kami. Tuhan, karena itu belas kasih kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang terus mengejar kebenaran, mengejar realitas. Kami mau di dalam roh menjamah realitas, Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang makin mengenal-Mu dan menyembah-Mu, bahkan melayani-Mu. Tuhan, sehingga Engkau boleh dimuliakan di atas diri kami. Tuhan, sehingga tidak ada satupun, apapun dan siapapun yang bisa menggantikan Engkau. Engkau sendiri menjadi bagian kami, menjadi upah kami. Tuhan, sehingga demikianlah Tuhan, kami tidak ditinggalkan Allah. Tuhan, sekalipun dalam kelemahan kami, Tuhan, mungkin kami bisa melepaskan-Mu, tapi jangan lepaskan kami. Mungkin kami bisa meninggalkan-Mu, tapi Tuhan, jangan tinggalkan kami. Tuhan Yesus, syukur atas firman-Mu pagi ini. Tuhan, belas kasih kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ku dapat maha mustika hati gejolak riang. Ku bersorak telah dapat Sang Kristus nan hebat. Kristus ialah domba Allah, Sang penanggung dosa. Surya keadilan Allah, sinar kesembuhan.
Kristus yang